Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Explore. Hampir sebulan sudah kita break. Oke, kita langsung aja ke episode ke-7. Oke? Di belakang itu ada kamar. Kita sudah berada di dalam rumah di salah satu rumah kita di Balikpapan. Ini keluar. Gue. Ya. Rumah baru aja sih sebenarnya. Kita kemarin. Luas banget sebenarnya. Nah, di sini kalau kamu lihat sebelah sini, nah ini kamar lagi. Ini ya? Iya. Nah, di sini letaknya. Kalau gini. Mundur. Sisi. Tuh ada pocong situ. Pohon seri ini ya? Dulu nggak ada ini. Bapak yang nanam bibitnya. Ya. Dan tiba-tiba ini miring malah. Pertama lurus. Jadi miring ya? Ya jadi miring, lama-lama jadi miring. Awal-awal di sini dia memang di sini minta ditanemin, dia bilang tanamin sesuatu. Akhirnya ditanamin lah ya pohon seri ini kan, karena memang bawa dari sungai lain ke sini. Awalnya normal, begitu udah gede tuh lurus tuh begini dia. Begitu sudah lama agak ada setahunan besar tuh lama-lama bengkok sendiri gitu. Pohon seri ini ya? Iya. Nah lama-lama dia bentuknya malah kayak model pelaminan gini gitu. Iya. Tuh ternyata memang ada sepasang suami istri di sini. Ada suami istri dan kalau saya lihat memang yang jaga itu kayak model genderuwo, suami istri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami ya, habis break 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Ketemu lagi kita di bulan November ini. Hari ini kita akan review di salah satu rumah angker di salah satu rumah perbukitan di Balikpapan. Balikpapan kota. Balikpapan kota. Di sini kita ada teman kita yang kurang lebih mengetahui tentang rumah angker ini. Tepatnya di sebelah rumahnya. Sebelah rumah. Pas di sebelah rumah. Entah kurang entah lebih ya pokoknya nggak Iya. tahu. Lebih kurang. Ya lebih kurang lah pokoknya. Kita nanti akan cerita sedikit kejadian-kejadian apa selama abang ini tinggal di sebelah rumah. Oke, sebelumnya kembali dengan dengan Mas siapa? Yoga. Dengan Tias, dengan teman-teman kru di belakang yang lagi tidak mau Expose. Dengarkan suaranya aja. Yo. Oke, langsung aja Mas Yoga mengenai rumah yang kita tadi review di dalam itu seperti apa, yang pernah Mas Yoga rasakan dan alami yang selama tinggal di
rumah perbukitan sini. Iya. Sebenarnya kalau pengalaman dari diriku sendiri itu lumayan banyak. Lumayan banyak. Tapi nggak cuma di rumah itu ya. Tapi di tempat yang kita dudukin sekarang. Oh, salah satunya. Tapi kita mungkin ngebahas yang kemarin di rumah aja karena memang karena di awalnya sebenarnya dari sini gitu loh. Iya. Awal dari sini. Kenapa aku tahu di sana? Karena dari sini. Oh, awalnya ya. Iya. Jadi waktu ini belum jadi. Iya. Ini pendopo ini belum ada. Jadi ini kursi belum ada. Ada di sini ada kursi ya, sebelah sini ini belum ada senderannya. Kursi ini masih polos. Aku duduk di situ. Iya. Itu kalau nggak salah abis maghrib jam 7. Tanpa sepengetahuan dan tiba-tiba di sebelah itu ada perempuan. Oke. Itu pakai celana jeans biasa, baju biasa. Dia celana jeans, pakai baju kotak-kotak. Sosoknya biasa. Iya, kalau dia digulung, rambutnya panjang tapi mukanya nggak kelihatan. Oh gitu. Iya. Dan ngobrolnya biasa aja gitu loh. Ya, aku memang udah ketahuan banget sih bukan manusia sih. Tapi memang sudah tahu ya. Udah tahu karena tiba-tiba gitu loh. Iya. Nggak tahu nggak apa tiba-tiba ada di sebelah gitu loh. Dan dia ngomong nanti bakal ada pengalaman banyak nih di sini, dia bilang. Loh, emang mbaknya tahu dari mana? Gue bilang, kan aku udah lama di sini, dia bilang. Itu malam posisinya Mas ya? Senja, abis senja. Oh, senja. Selesai senja, abis selesai orang sholat, ya. Bada maghrib ya. Nah itu dia kamu bakal deh di sini. Itu baru pindah banget itu. Iya. Sekitar semingguan gitu kan, dia bilang, kamu bakal pengalaman banyak di sini, bilangnya. Maksudnya pengalaman gimana mbak? Gue bilang gitu kan. Aku langsung namperin aja gitu, tanpa nanya siapa dia gitu kan. Ya bakal nemuin aja gitu loh. Bakal banyak teman baru di sini, dia bilang. Nah teman baru tuh maksudnya yang gimana mbak? Yang bener-bener teman atau yang enggak? Gue bilang gitu kan. Karena aku udah tahu larinya pasti bakal ke situ gitu kan. Ternyata ya dua-duanya gitu loh. Bakal teman ada yang penasaran, bakal teman baru ada yang di hal lain, dia bilang. Bahkan ada teman-teman baru yang di dunia lain, bilang. Nah aku sudah nggak enak di situ sebenarnya. Mau masuk tapi kepatak gitu. Boleh cerita sedikit Mas, kan sebelumnya yang kita tahu tadi di rumah itu sempat ada yang tinggal lah ya, Iya, tinggal di situ. Kalau menghuni kita tahu banyak yang menghuni. Ada yang tinggal. Nah, boleh cerita ada sempat kejadian apa di rumah itu waktu itu? Itu kebetulan yang setahun lalu berarti. Tahun lalu Berarti gitu ya. 2017 ya. 2017 baru aja sih, Grace masih Grace banget. Jadi itu ada kita sebut aja ada kontraktor ya. Kontraktor Pekerja lah. dari suatu firma ya di sini ya. Iya. Suatu pekerjaan yang dia tuh sebenarnya ini rumah kosong udah lama banget. Terakhir ditinggalin tahun 80-an. Setelah itu nggak ada yang ninggal. Setelah itu nggak ada yang ninggalin. Nah, karena ini rumah terbengkalai, jadi dari pihak pengelola ini pingin ini kontraktor ini aja yang ninggalin untuk sekalian untuk dirawat ya kan. Maka disambunglah listrik dan air gitu kan. Oke. Untuk sehari 2 hari seminggu nggak masalah gitu loh. Karena aku lihat di situ orangnya baik-baik aja gitu kan. Tapi satu keluarga yang tinggal. Satu keluarga itu naujubillah banyak satu keluarga beneran. Banyak keluarga. Bener-bener satu keluarga, satu nenek dan satu keponakan itu semua gitu kan. Banyak berarti. Banyak banget gitu. Oke. Dan ternyata selang sebulan udah mulai gak bener nih gitu kan. Mulai nggak bener, nggak sampai sebulan, sekitar 2 mingguan udah nggak bener. Setel dangdut sampai jam 2 malam gitu. Terganggu lah Mas yoganya. Kalau aku sih nggak masalah. Ikut joget. Aku joget juga di sini. Kebetulan kita sering begadang di sini gitu. Dan terus ada juga teman-temannya dia tuh yang anak-anak muda itu bawa motor udah pada laju banget. Sedangkan di sini waktu dulu masih ada tandaku tinggal di sini, masih ada anak kecil. Oh iya. Udah ditegur berkali-kali ya mereka cuma iya aja gitu. Dan akhirnya ya kita udah biasa aja, udah biarin aja lah gitu kan. Dan ternyata yang negur bukan kita gitu loh. Yang negur bukan kita tapi orang lain yang makhluk astral. Makhluk astral ya. Iya, misalnya yang bentuknya lain gitu kan. Seperti apa tuh? Kalau katanya mama saya dan orang sebelah juga sama, bentuknya sama, perempuan, nenek-nenek. Perempuan nenek-nenek ya. Walaupun yang saya lihat sebenarnya bukan nenek gitu lah. Orang yang bisa menyerupai apa aja gitu. Betul. Nah, rumah ini sebelum di rumah ini ada kejutan besar di rumah ini kan. Rumah ini sempat didatangin seorang nenek-nenek dan nenek-nenek itu kira-kira datangnya senja. Jam 5, jam 6 mau jam 7. Iya. Mau setengah 7 itu nenek-nenek itu di belakang. Orang itu lagi buka pintu belakang. Letaknya tadi pintu belakang yang tadi ya. Pintu belakang itu dibuka, nenek-nenek itu udah di depan. Gimana nggak kaget? Benar. Untungnya
si om ini biasa aja gitu. Siapa nek? Dia bilang nenek ini cuma ngomong, bilang, karena orang sebelah menceritakan, udah kalau bisa jangan ribut lagi, kasihan orang sebelah, dia bilang. Padahal kita nggak ada ngomong gitu kan. Gitu ceritanya, dan akhirnya memang pertama sehari 2 hari diindahkan ya kan, diindahkan ya, didengarkan, dilakukan, dan kemudian 3 hari kemudian enggak sempat 3 hari itu kembali lagi gitu lah. Ribut lagi. Dangdutan. Itu bahkan itu sempat ada sampai jam 4 subuh. Iya. Itu sambil main. Tapi dangdutan aja nggak, maksud kayak mabuk-mabuk? Ya itu dia masalahnya. Oh, nggak tahu ya. Itu sambil main judi di depan. Oh, gitu gengnya. Jadi selain berisik-berisik, ya mereka seperti itulah ya. Ya, seperti video kita sebelumnya, geng. Intinya dimana kalau kita niat baik, ya pasti kan disambut dengan baik. Tapi kalau kita sudah punya perilaku yang tidak baik, lanjutkan mas. Ya. Akhirnya di malam keempat setelah peneguran itu, mereka memang nggak menyetel apa-apa. Di situ memang mereka waktunya untuk tidur cepat kayaknya ya. Memang untuk sengaja ditidurkan cepat. Jam 2 atau jam 3 tiba-tiba rame itu orang sebelah. Orang tuh teriak semua, gaduh. Dan kebetulan posisi aku belum tidur, ya kan? Aku duduk di depan sini. Oh, duduk. Lagi ngerokok. Karena aku takut keluar kemarin tuh. Entah kenapa aku takut keluar. Iya. Firasat. Padahal biasanya nggak seperti itu ya. Biasanya aku di sini gitu loh, ngerokok. Entah kenapa aku kayaknya jangan keluar. Ngerokok depan sini aja gitu kan. Yakin ngerokok sini aja. Ternyata benar. Rumah sebelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba orang teriak semua. Dan yang teriak nggak cuma 1 orang 2 orang, tapi 1 rumah. Anaknya nangis semua. Tuh kalau misalnya tuh ada 4 anak bayi di situ, 4 anak kecil, masih balita. Nggak ngerti anak siapa aja ya kan. Pokoknya di situ semua histeris. Dan akhirnya keluar. Ya aku kaget ya, namanya spontan gitu, aku keluar juga kan. Keluar, ini ada apa gitu kan, keluar, ada kebakaran kah atau apa kan. Kita takutnya kan, yang ditakutkan ya, ada musibah kan. Iya. Kita keluar ke sebelah, ternyata kenapa mbak begitu kan, ada masih ada ponaannya di situ. Dia bilang rumahnya digoncang mas, dia bilang. Digoncang ya? Iya, rumahnya ini digoncang mas, dia bilang. Bukan digoncang, dia bilang goncang gimana mbak, ada gempa kok. Bukan kayak gempa mas, rumah itu kayak mereng loh mas, bilangnya. Bener-bener buang. Iya, gitu. beda lah kalau gempa kan. Iya kan geter gitu kan. Ini bener-bener kayak diginikan gitu loh, kayak dibanting-banting gitu loh orang itu. Jadi posisi orang itu terlempar-lempar gitu loh Di dalam rumah. Iya. Dan itu seru sekali kok kayak gitu. Sangat ini ya. Mistis sekali berarti. Mistis sekali, dan itu aku baru pertama kali dengar yang namanya kejadian mistis yang bisa seperti ini gitu loh. Iya. Kalau boleh tahu sosoknya yang goncang itu Seperti apa? Nah, ini ya. Jadi kalau ada dengar cerita Balikpapan, itu pasti berkaitan dengan naga. Oh, Iya. iya. Jadi di Balikpapan ini dikelilingi naga tuh. Katanya orang begitu, Iya. gitu kan. Nah, kepalanya itu ada yang bilang di bawah situ. Dan itu kalau tidak salah yang cerita Kak Rudi dulu. Kak Rudi. Nah, salah satu teman saya di sini tahu Kak Rudi, itu adalah salah satu guru spiritual saya. Oke. Ya. Yang ngajarin saya aneh-aneh gitu. Jadi dia ngomong di sini ada kepala naga di sini. Dan di situ yang bilangnya sih sesepuh di sini gitu loh. betul. Kalau naga mungkin ada kaitannya ya. Saya tahu juga. Tapi naganya itu sempat disebutkan bermahkota. Iya, Bermahkota ya. bermustika lebih tepatnya. Bermustika. Iya. Oke. Karena ada sangkut pautnya sama Pulau Tukung gitu. Oke. Oh, Geng, ingat video kita sebelumnya? di Commander. Pernah Commander. Sebenarnya tempat beliau itu adalah di Komendur karena ada yang beliau jaga di situ. Jadi benar. Karena posisi kita saat ini kurang lebih Dekat banget sama Komendur. dekat banget, nggak terlalu jauh dengan Gunung Komendur. Jadi apa yang Satu garis- kalau disampaikan ini mungkin satu garis jadi lurus sini ya? tadi kepalanya ya, Iya, di sini kepalanya. kepala ya. Iya. Satu garis lurus saja sama Komendornya, gitu loh. Karena kalau ketinggiannya sama. Gitu. Dan kalau boleh saya tambahin, mungkin pada saat kejadian goncang sosok naga dan ada sosok genderuwo mungkin ya mas ya. Nah, itu kalau aku mikir kan, genderuwo gitu loh.
genderuwo. Tapi ternyata setelah ini sampai merinding nih gue. Berapa hari setelah itu, kalau nggak salah Jumat malam, 3 hari setelah itu Jumat ya. Aku coba untuk ngobrol di sini dengan apa aja yang ada di sini, kenapa itu bisa terjadi gitu kan. Dan ternyata ada salah satu yang aku kenal, makhluk halus yang aku kenal di sini untuk ngomong. Dia bilang itu yang punya tanah yang marah. Yang punya tanah ya bukan benda lain, bukan gitu loh. Karena setauku di situ si kepala naga itu sangat sensitif dengan bau-bau yang namanya sara, apa segala gitu kan. Benar-benar. Jadi ya ternyata ya dia cuman geser badan dikit. Karena ngerasa resah gitu, gelisah gitu dia. Begitu. Jadi kejadian penggoncangan yang Nah, menggila. setelah kejadian itu rumah itu digoncang, kemudian keesokan harinya itu apa yang terjadi? Apakah yang tinggal di situ langsung pergi pindah rumah atau seperti apa? Jadi gini, sebenarnya nggak keesokan harinya, spontan ya. Lebih tepatnya kejadiannya 2 minggu setelah itu gitu loh. 2 minggu setelah itu sebenarnya seminggu setelah itu ada kejadian lagi ya. Kejadian itu kayak model itu rumah, depan rumah itu dikasih nasi bungkus. Nasi bungkus itu nasi kuning dan itu tengah malam. Yang ngasih? Dan masih anget. Itu nggak ada orangnya. Berarti ada yang Ya. ya. Itu kalau katanya orang yang kutanya di sini, itu isyarat suruh pindah. Oh. Salah satunya. Oke. Isyarat suruh pindah. Suruh pindah. Nah, karena semuanya itu serba kuning, telurnya kuning, ayamnya kuning, serundingnya kuning, masih kuning. Pokoknya setelah 2 minggu setelah itu, ternyata terjadilah penggerebekan bandar narkoba. Oh, Di sini. gitu. Iya. Oke. Jadi intinya memang kejadian ini memang diawali dengan niat yang tidak baik Iya. ya. Jadi kalau cerita tadi mungkin teman-teman pernah tahu kalau dikasih tadi nasi kuning dan segala macam untuk suruh pindah, tapi kalau dikasih kopi panas berarti sudah lama, geng. Itu sudah. Ya mungkin sedikit lagi Mas, selain kejadian itu setelah pasca terjadinya itu pernah kejadian apa Mas? Sedikit kilas apalagi yang pernah terjadi setelah rumah ini kosong akhirnya? Iya. Selain rumah kosong, setelah rumah kosong ini alhamdulillah sih nggak ada terjadi yang sesuatu signifikan, aman aja. Cuman sempat sih subuh ngeliat gitu ada kayak model sosok besar, rambutnya panjang, kayak model. Itu pengalamanku ya. Dia itu kan di situ ada jendela tuh. Iya. Tuh ada dia begini. Naungin rumah. Enggak di dekat pohon ini gitu. Pohon. Oh, tadi di situ ada pohon. Iya. Pohon. Tapi dia langsung lari ke dalam rumah tuh. Oke. Lumayan merinding sih melihat itu. Ya, Gede banget di situ sumpah. ada rumah. Gini. Ada pohon. Sorry, Karena ada dia pohon. gini. Pohonnya itu ya enggak terlalu tinggi tapi seperti semak belukar, tapi sebenarnya pohon apa namanya? Seri. Iya, pohon betul. seri. Ya di situ. Ya. Oke, tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Yoga. Mungkin udah terjadi sudah lama. Kebetulan Mas Yoga dulu bermusik. Itu gimana sih Mas Yoga? Yang ada tangan itu apa efek dari sana atau memang dari rumah Mas Yoga atau bagaimana? Jadi kalau efeknya kebetulan di belakang rumah saya itu ada rumah lagi ya, rumah pembantu. Kalau zaman dulu, karena ini rumah zaman Belanda. Jadi rumah pembantu itu saya aktifkan jadi tempat latihan band. Studio musik. Iya. Oke. Dan ternyata memang kejadian itu drummer saya ngeliat ada orang nutup jendela tangan doang gitu. Oh gitu. Iya. Tapi semua Mas. Semua yang lihat. Semua ngelihat gitu ya. Setelah dia, kita juga ngeliat truk gitu loh. Oh gitu. Tutup gitu ya. Lihat, kita ngeliat jarinya gitu. Kira-kira cowok atau cewek? Cewek. Cewek ya? Kelihatan banget jarinya Nah, cantik banget. kalau dari penampakan itu atau kejadian itu berasal dari rumah Masnya atau memang dari salah satu yang rumah yang kita kunjungi tadi? Kalau saya rasa bukan, karena Bukan ya? di belakang itu juga penunggunya perempuan juga. Oh, karena berarti sosok-sosok itu berbeda ya tempat ya. Karena mungkin risih, karena itu benar-benar malam Jumat tuh. Gitu. Yang harusnya sunah Rasul bukan gitu kan. Oh, iya. Oke, cukup ceritanya. Memang saya garis besarkan adalah daerah sini memang banyak sekali makhluk aksal yang ada di sini. Jadi bukan hanya 1-2, perwujudannya banyak sekali.
Di rumah itu mungkin kalau bisa dibilang dominannya adalah wanita. Di rumah yang kita review tadi ya. Dominannya wanita, memang ada sosok yang lain. Nah, kenapa kita ambil review rumah pada malam hari ini? Kemarin kita juga sempat komunikasi ngobrol-ngobrol dengan salah satu adminnya Cerbot ya. Mungkin teman-teman pernah lihat cerita Cerbot di bulan lalu ya. Bulan lalu. Jadi hari ini kita coba review rumahnya, tapi secara keseluruhan rumahnya aman, geng. Ya, aman. Jadi kembali niat baik kita. Apabila itu niat baik, kita cuma akan berkunjung. Alhamdulillah tadi kita tim semua masuk. Tadi yang video teman-teman tonton, alhamdulillah semuanya aman. Jadi jangan pernah takut apabila memang kita punya niat yang baik. Iya. Oke. Tergantung pada niatnya. Ya sih. Dari Mas Yoga mungkin. Intinya jangan pernah berpikiran yang jelek, ngomong yang jelek, dan berlaku yang jelek. Stay positif aja lah. Oke. Begitu kira-kira. Sampai ketemu lagi di tempat-tempat berikutnya yang ada nilai sejarah yang pastinya. Semoga video ini tidak menjadi acuan untuk teman-teman menjadi takut atau serem lah ya. Artinya kita manusia adalah makhluk yang paling mulia. Betul. Itu aja. Terima kasih untuk rekan-rekan semua di sini. Bisa dong sekali lagi suaranya. Iya. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo geng, terima kasih sudah support channel Tiars. Jangan lupa teman-teman di like, share, komen, dan terakhir jangan lupa di subscribe ya geng, dan tekan loncengnya.